diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu mampu melaksanakan sholat subuh, di mana berapa banyak hasil tamunya lagi. Berapa banyak di antara jemaah kita yang masih nikmat dengan tidurnya, tapi kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Moga-moga ibadah subuh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan kasih tercurah yang akan kepada yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sholat subuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suasana pagi yang sejuk yang dingin ini kita lanjutkan zikir atau gerak kita di masjid ini dengan niat i'tikaf sampai waktu syuruk nanti, agar kita pulang membawa oleh haji dan umroh, yang mana di dalamnya sama-sama kita ikuti kajian subuh atau majelis subuh pada pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita Dr. Ahmad Rojali. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Fatihah. Moga-moga para guru-guru kita yang senantiasa membersamai kita, senantiasa dipanjangkan umurnya yang berkah, disehatkan badannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta begitu juga dengan kita, moga-moga diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesehatan, serta panjang umur yang berkah, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah di majelis-majelis ilmu yang diadakan di musuh kita ini. Serta kita doakan mudah-mudahan para jemaah kita, pemilik kita yang saat ini kurang sehat, moga-moga Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan daripada penyakitnya, yang sedang sulit mudah-mudahan dimudahkan kesulitannya, yang sedang punya hajat mudah-mudahan hajat dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita doakan buat para saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dizalimi, moga-moga yang sudah gugur mudah-mudahan jadi syahid, yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah memberikan kepada saudara kita yang di Palestina kemenangan untuk bisa mempertahankan negaranya, mempertahankan wilayahnya. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti kajian dalam As-Sahih Riwayat yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Dr. Ahmad Rojali, MA, kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah, syukur. Baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad ya Arsyal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Arsyal Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta isiru wa ghani, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi s-salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Sesuai doa guru kita, mudah-mudahan saudara kita Allah berikan kemenangan, yang batil Allah hancurkan, yang peduli dengan segala apa yang dirasakan oleh saudara kita, mudah-mudahan Allah ganti dengan maunah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ada di Masjid Al-Muflihun, yang memang tidak bisa menjalankan perintah Rasul ketika ditanya aftina bi Baitil Maqdis, Rasul pesanlah, fatwakan kepada kami terkait Baitul Maqdis. Maka Rasul sampaikan dua saja, u'tu fasallu fi. Yang pertama, datangilah. Yang kedua, salatlah di dalamnya. Tapi perang ya Rasul, tapi jauh ya Rasul, tapi enggak aman ya Rasul. Fa in lam ta'tu, kalau kalian enggak bisa datang ke sana, walam tusallu fi, dan enggak bisa salat di sana, fa'ti bi zaitin yufiqa qanadili, maka kirimlah minyak untuk kemudian bisa menghidupkan lampu-lampu di Baitul Maqdis. Maka yang bisa doa seperti tadi kita dipimpin guru kita, maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di perjalanan mungkin mau nengokin anak di pesantren, atau mau arisan, atau mau engkuan, atau mau kondangan, sambil kondangan kita doain saudara kita, sambil nengokin anak kita di pesantren kita doain anak kita. Mudah-mudahan semuanya insya Allah segera Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu hadirin salat sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. DKM Masjid Jami Al-Muflihun, Gurunda kita tercinta Fadilatul Mukarram Mustalam Ustaz Matali, mudah-mudahan mata Allah tul hayatihi, Allah bahagiakan dunia akhirat kelak, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan kita insya Allah jamaah tetap maupun tidak di Masjid Al-Muflihun,
Allah berikan sesuai nama masjid kita, Al-Muflihun, kemenangan, baik itu kemenangan dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di bab baru, yaitu babur ruba'iyu, bab yang keempat. Kemarin kita panjang lebar bab ketiga. Pagi ini sesuai suasana yang luar biasa, lama kita rindukan. Biasanya kalau pagi naik motor kelilipan mulu. Biasanya ini pagi orang kelilipan. Kayaknya udah kagak ada debunya kayaknya. Bab rata. Ya. Hujan di mana-mana. Bahkan yang di gunung hujan, yang nggak ada gunungnya juga hujan. Mulu dan semalam hampir rata, semuanya kelebu. Tapi alhamdulillah biar kata pantatnya pada basah. Ya, airnya pada basah, tetap aja. Ya. Namanya cinta sama Rasul, kangen sama Rasul, mengalahkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita baca Fatihah, mudah-mudahan bab keempat kita ini insya Allah mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panjang juga, sab'ah wa salasuna mau'izah. Di dalamnya ada 37 pesan-pesan yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Thamaniyata akhbar wal baqi athar. Ada 8 terkait apa yang dikabarkan Rasul, sisanya adalah asar yang ditinggalkan oleh para sahabat, orang-orang yang ketemu dengan Rasul, hidup sezaman dengan Rasul, dan wafat dalam keimanan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada orang ketemu Rasul, hidup sezaman dengan Rasul, tapi di akhir hayatnya tidak beriman dengan Rasul. Mudah-mudahan Fatihah kita, anallaha yataghammadihur rahmah, Allah cucurkan rahmat kepada penulis kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, dan kita yang belajar ilmunya, baca kitabnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk berhadapan dan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar rada cepet dapatnya karena panjang 37 pesan. Insyaallah pagi hari ini kita habisin tiga makalah. Makalah yang pertama disampaikan oleh Imam Nawawi fi ma ma'nahu nafa'allahu wa nafa'ana iya insyaallah. Rawiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini langsung dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau Imam Nawawi kalau ngomong kemarin bab 3, pesannya 3. Kalau udah masuk bab 4 berarti entar yang dipesan 4. Biasanya. Apa yang dipesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annahu, sesungguhnya beliau baginda kita Rasul qala, bersabda, li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bersabdanya, mesennya di depan sahabat Nabi yang namanya enggak asing buat kita. Namanya adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Dulu zaman Rasul namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Sekarang juga ada yang namanya Abi Dzar
Al-Ghifari. Yang babanya udah nggak ada tuh. Ya, itu kan anaknya mirip babanya. Suaranya mirip, mukanya mirip. Itu juga namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wasmuhu Jundub bin Junadah. Kalau kita dengar nama Abi Dzar Ghifari, itu julukan. Nama aslinya, nama di kampungnya itu Jundub bin Junadah. Jadi kalau kita dengar Jundub berarti itu Abi Dzar. Abi berarti baba, Dzar ya anaknya Dzar, berarti dia punya anak namanya Dzar. Ghifar itu kampung. Yang kalau kita dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu kan naik mobil 6 jam. Sekarang ada kereta cepat namanya 2,5 jam. Tapi yang udah ngerasain romana ogah-ogahan naik kereta cepat. Sebab apa? Jalannya belum, naik busnya belum, narik koper yang kecilnya belum lagi nyari tempat duduknya. Tapi kalau yang namanya naik bus, turun dari hotel, udah ngejogrok baik di bus. Begitu nyender-nyender merem. Tahu-tahu udah dibangunin, lu mau makan Indomie apa kagak? Begitu katanya. Karena pasti berhenti, karena pasti istirahat, lah 6 jam. Biar kata 6 jam dibalas 2,5 jam pakai kereta cepat. Kalau kereta cepat kagak ada berhentinya. Langsung nyampe, cuman emang jalannya awang-awangan. Ya, piora-piora baik, ham-ham. Kagak dijalanin, ntar ketinggalan kereta. Dijalanin, kayaknya jauh banget orangnya, keretanya kayaknya jauh banget, begitu katanya. Kalau bus makan begitu turun dengan jogrok baik di atas bangku dia mah. Nyender merem. Dibangunin, makan Indomie enggak? Nah, begitu kita dibangunin mau makan Indomie, itu nama kampungnya Ghifar. Orang sekarang bilang Abu Kudet, tempat ngasoh. Kalau kata sekarang mah rest area. Itu yang tempat orang ngasoh, dulunya Ghifar, kampung tempat orang. Kalau sekarang mah apa namanya tuh? Kalau dulu kan jambret, kalau sekarang apa tuh? Begal. Ya, rampok, tempat rampok itu. Tempat orang begal. Jadi Abi Dzar Ghifari ini lahir hidup sama tukang begal semua. Jadi kalau kita tetangga sama tukang begal mah nggak heran kalau tetangga kita tukang begal. Dan sejak zaman Rasul ada sahabat yang tinggalnya di tempat orang begal. Sama kayak lagi ngaji begini, ya kan tiba-tiba kagak ada suaranya, tapi baunya 17 setan. Yang ngatur nengok, lu kentut ya, gitu kan. Gua, lu kali, gitu kan. Biasanya yang duluan yang ngomong, itu yang kentut, begitu katanya. Itu bukan kejadian sekarang doangan. Sejak zaman Rasul, ketika Abu Hurairah lapar, perutnya iseng, lon ngopi dari pagi, ditawarin makan. Abu Hurairah mau makan, lo penting makan mah. Mindo mau, lo boleh. Lagi baru mau mindo itu apa namanya daun pisang udah diampar, terus nasi udah diaur-aurin, ditaruhin yang namanya daging onta. Begitu baru mau makan ajan. Ya, kata Nabi, idza ja'atil isya wal asya. Kalau datang waktu sholat isya dan datang juga waktu mindo, maka kata Nabi, fal asya aula minal isya. Mindo lebih dulu ketimbang daripada membayang isya. Maka kata Abu Hurairah, pas ini mah, onja lagi iseng bener. Kalau kata Nabi, ayo sholat isya lagi, ya ngenes dah itu. Ya mana udah siap-siap, udah girang bener.
Maka kata Nabi kalau datang waktunya, ya kan, waktunya Isya sama Mindo, maka Mindo duluan ketimbang sholat Isya. Waktunya datang ngaji sama makan ketan, makan ketan duluan. Cuman emang orang ketannya orang ada, lo nyampe, ya lontongnya lo nyampe, yang ngaji dulu, ya ntar baru dah habis ini. Roman-romannya, roman-roman dibilang warawiri baik, ya kan? Iya, tapi kalau datang bebarengan, nah itu dua. Makanya kalau ada orang tahlilan 3 hari, 7 hari kita ditanya, ya Ustaz, ini keluarin dulu apa gimana? Keluarin. Nabi yang ngomong kalau udah siap dua-duanya, urusan perut nggak boleh ditunda-tunda. Ada orang yang tahu emang ntar malam 7 hari, lah kagak makan dari pagi dia. Udah siap-siap, iseng itu kesian. Ya, maka kalau udah siap keluarin baik, kecuali belum siap. Sianan udah begitu habis baca Yasin. Ya, Yasinnya takdimnya juga lama sampai 15 menit. Udah gitu habis baca Yasin emang bacaannya tahlilnya lama. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya orang yang mati orang kaya. Jadi lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda sama orang miskin. Orang nggak punya mah 30 juga la ilaha, ya elah rapi. Ini kalau orang kaya mah pakai orang kaya banget ya kan. Makanya kalau lagi corona kemarin kan yang mati 4. Yang ada orang miskin, yang ada miskin banget. Yang ada orang kaya, yang ada kaya banget. Ya, itu seringkali RT kita omelin, teh kalau begitu mah jangan sekalian apa. Yang rada miskin dikit habis johor, yang miskin banget habis asar dah, yang kaya habis menggerib, yang kaya banget nah habis isya itu insya Allah pulang dari situ kita buka toko kayaknya orang banyak itu ya. Kesianan orang udah gitu habis tahlil sekarang emang namanya buludan ya, baca rawi ya, simtud duror dibaca, dia ulami dibaca, sampai banyak dibaca, orang udah pada nyindir aja aki-aki, kapan keluarnya ini katanya begitu. Ini artinya bahwa zaman Rasul juga sama, ya. Jadi kita nggak usah heran sama kehidupan kita, udah banyak contohnya. Begitu lagi makan Abu Hurairah, tiba-tiba plus, kagak ada suaranya, baunya 17 setan. Ya, kata Abu Hurairah, ini yang kentut pedala dan Nabi, ya kan, celaka dunia akhirat. Lah, itu kan disuruh ngaku, yang kentut deg-degan dia. Wah, kagak enak gue ini. Kan begitu. Ya, akhirnya kata Abu Hurairah, tenang aja, ntar kan habis ini kita sholat Isya. Berarti ntar yang wudu itu yang kentut. Kalau yang kagak wudu berarti dia kagak kentut. Nah, itu orangnya tuh. Mbak nggak ada yang ngaku. Jadi urusan ngaku-ngaku mah sejak zaman Rasul juga nggak pada ngaku. Apalagi sekarang orang pada ngaku orang. Ya. Makanya di sini kita diingetin Abi Dzar ini langsung diingetin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiqun. 1 kan 4 biasanya kalau udah bab yang 4 ini. Jaddidis safinah, jadidun perbaharui. As-safinah kita kenal safinatun najah, ya, perahu keselamatan tuh ada kitab yang sering dibaca. Safinah berarti perahu. Fa innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu dalam. Apa maksudnya? Jadi di safinah, perbaharui jalan hidup kita. Emang sih kita tiap subuh di Masjid Al-Muflihun, tapi kita kudu niat berangkat ke Masjid Al-Muflihun biar kata kita emang rutinitas tiap hari, tiap subuh. Tapi niat itu penting karena dia menjadi dasar.
Iya sih, kita emang sering ngaji di Masjid Al-Muflihun. Asal habis sholat, meja maju, kita udah nyari posisi aja, nyender. Kan begitu. Makanya nyender kan pahalanya dibagi dua sama tembok dia. Ya, beda sama yang kagak nyender. Ya. Cumanan mohon maaf lahir batin, guru kita sering ngingetin. Jangan lupa niat itikaf. Saya sering banget diingetin sama beliau. Ya, niat itikaf. Nah, maka sayang kalau kita nggak niat itikaf. Sebab di itikaf itulah Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Artinya, nih di depan laut dalam, nih di depan laut lebar, jauh, panjang, maka jadi di safinah, perbaharui ya perahu kita, kehidupan kita. Apalagi nih malam hujan rata. Biasanya ya udah seminggu ini asal udah jam 4:30 udah kayak menggerib, gelap, hujannya mah kagak tapi mendung mulu. Kita sampai keder kadang-kadang, ini udah menggerib belum sih? Tapi kita lihat 4:30 tapi udah gelap bener, hujannya mah kagak. Ini kita dibikin keder. Tapi semalam mah udah jelas ini masuk musim hujan. Dari mana kita tahu? Lah pada bocor rumah. Bocah pada ngomong-ngomong kasur basah. Nah itu berarti udah musim hujan, kasur basah. Lu kali ngompol katanya. Oh no, udah lama kagak dilongok, ya kan? Kali mah bergeser kali itu. Namanya angin apa segala macam. Ini artinya kita kudu perbaharuin. Apalagi sekarang subuhnya asal udah jam 3:30 aki-aki udah ngidupin mie. Kadang-kadang jam 3. Acolah. Ya. Jam 3 udah dibangunin kita. Kenapa dibangunin? Karena azan subuhnya jam 4:05, 7 udah azan. Iya, berarti kan tahrimnya sebelumnya 15 menit. Berarti sebelum jam 4 itu aki-aki udah bangunin kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita kata kali 4:30, lu kan masih jam 3. Karena emang makin maju. Nah ini penting, jadi di safinah. Ayo. Imam Ghazali punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ada babnya itu khusus. Apa itu? Jadid hayataka, perbaharui hidupmu. Maka ada pertanyaan tuh, wa kaifan nujaddidu hayatina ya Rasulullah? Bagaimana cara kita memperbaharui hidup kita? Maka Rasul sampaikan, aksiru, perbanyak. Apa yang diperbanyak? Qaulu la ilaha illallah. Kalau hati lagi enak, urusan lagi gampang, la ilaha illallah. Kalau rasanya urusannya bebarengan, ya abangnya mau masuk pondok, ya kan, empoknya mau masuk kuliah, yang ngantuk mau dilamar, berarti tambahin la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kita mah kagak mampu, yang mampu mah Allah. Duluan mana telur sama ayam? Ayam duluan apa telur duluan? Ya kalau telur dulu, ayam dari mana itu? Kan begitu ya. Jadi kadang-kadang telur duluan kali. Ya. Enggak, bagaimana sih ayam duluan? Itu mah kata kita. Tapi kalau Allah pengen itu ayam keluar bukan dari telur, dari batu, lah kan bisa aja. Karena la haula, cuma Allah yang punya kekuatan. Ada pesantren di gunung, tapi kebanjiran. Lah kan di gunung masa kebanjiran? Yang kebanjiran mah di mari nih, ya kan ya.
dekat empang, dekat kali, pantas. Lah kalau di gunung kebanjiran, lah kan kita susah mikirnya. Itu namanya kekuasaan Allah. Berat kata kita, ribet kalau kita pikirin. Tapi kita serahin aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, Nabi pesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari bahwa wahuzid zada kamilan fa inna safara ba'idun. Yang kedua, wahuziz zad, ambil bekal. Buat apa? Kamilan, semampu kita. Sebab apa? Fa inna safar, ini perjalanan masih panjang, ba'idun, masih jauh. Kemarin saya nuju hari ada orang tua kagak, muda kagak, Haji Wadi Beni, emang gaulnya kemana-mana. Itu dari hari pertama, hari ke-7, Masya Allah, penuh. Ada orang nanya, ini Ustadz kita sebenarnya udah masuk akhirat apa belum sih kalau mati? Lah kan kalau akhirat mah udah di sono. Ya. Ternyata kalau kita pikirin di kata dunia ya udah mati, di kata akhirat juga belum nyampe, akhirat mah kan entar. Yaumal mahsyar. Kita masih ada di dalam alam barzah. Transisi dari yang namanya alam dunia sama alam akhirat. Jadi belum akhirat. Makanya anaknya Utsman ibnu Affan itu bingung. Baba kalau udah ngomong banyak banget omongnya. Tapi biasa aja tuh. Buat kita itu omongannya luar biasa karena baba umurnya panjang. Didoain sama Nabi. Sahabat Nabi yang umurnya panjang dua. Satu Jabir ibnu Abdillah. Dua Utsman ibnu Affan. Makanya di amal solehnya banyak. Udah kaya, ya kan, sering berbagi. Sampai sekarang tabungannya masih ada. Panjang umurnya, cuma kalau ngomong biasa aja. Menurut kita itu luar biasa, buat dia biasa aja. Tapi baba kalau udah niat kuburan, lah air matanya bleber baik. Asal niat kuburan nangis, niat kuburan nangis. Beda sama Umar. Umar jenderal, jenderal juga imam, nggak ada takutnya. Yang ada setan takut sama dia. Fa'idha syaitona, setan itu kalau jalan fajaqatun, ada Umar, setannya yang belok. Beda sama kita. Begitu kita lihat ada setan, CS itu. Lah teman kita ini. Kalau Umar mah beda, Umar lewat, setan minggir, cari jalan lain. Tapi Umar kalau ngelihat, mohon maaf, sholatnya nangis, doanya nangis. Kenapa nangis mulu? Karena Umar itu begitu masuk Islam, adiknya Fatimah yang dipukul sampai terpelanting berdarah-darah. Itu sebelum akhirnya dia mukul lagi adiknya, apa kata adiknya Fatimah? Toha ma anzalnal qur'ana illa litashqa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu kalau kamu pegang nggak ada manfaatnya. Sebab dia cuma berguna buat siapa? Tadhkiratan liman yakhsha. Buat orang-orang yang takut. Umar nggak ada takutnya. Begitu dibilangin tadhkiratan liman yakhsha, nangis Umar. Sejeg-jegan itu asal doa nangis, sholat nangis Umar. Tapi kalau niat kuburan nggak nangis dia. Beda sama Utsman. Sholatnya nangis, doanya nangis, begitu niat kuburan basah jenggotnya, nggak bisa ke bendung. Perjalanan masih jauh kita. Maka kata Nabi, khudil zada, siapin bekal. Nabi udah ngajarin kita. Kenapa kita tadi perbaharuin diri kita, perbaharuin niat kita, meskipun kita masjidnya biasa. Nabi kalau mau ke masjid nyemprot minyak wangi.
disemprotin. Makanya bininya pada apal. Kalau habis bayang subuh, itu ada perempuan ngasih korma. Kormanya ajwa. Itu mohon maaf, sembari ngasih korma ajwa, itu sembari nyium tangan Rasul. Kata Aisyah, dari rumah Hafsah ini. Karena minyak wangi Hafsah nempel. Bininya tahu minyak wangi Nabi bagaimana. Tapi kalau begitu subuh, kata Aisyah, ini mah dari Hafsah. Padahal Hafsah cuma ngasih korma. Habis ngasih korma, nyium tangan Rasul. Wanginya nempel. Beda minyak wangi Nabi sama minyak wangi Hafsah. Padahal keringat Nabi wangi apa enggak? Wangi. Lah sahabat kalau ada keringat Nabi ditadangin pakai botol. Laler nemplok di badan Nabi nyerosot. Saking wanginya, beda sama kita. Laler nempok di kita, nyarang. Tapi mohon maaf, Nabi keringatnya itu wangi. Ditadangin sama sahabat, diambil sama Aisyah. Bahkan bukan cuma diambil, diremes, diraup. Dengan bahasa abus suhu atyabu min rihil miski. Ambil tuh diperes. Itu dicium, wanginya lebih wangi dari minyak kasturi. Tapi Nabi kalau ke masjid tetap pakai minyak wangi. Padahal keringetnya udah wangi. Nah, kita udah bau perengus. Ogah banget pakai minyak wangi. Coba kalau kita pikirin, maaf. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, sekarang banyak yang bid'ah-bid'ahin minyak wangi. Nabi aja nggak pakai minyak wangi katanya. Tapi lihat Nabi, urusan hidup dicontohin sama Nabi. Urusan bekal kalau mau ke masjid pakai minyak wangi. Itu Nabi. Ini artinya bahwa kita diberikan jalan. Termasuk tadi yang kentut waktu ada Nabi lagi makan, lagi mindo. Apa kata Nabi? Yang makan daging onta maka fa'alaihil wudu. Ayo wajib wudu lagi. Kata yang kentut, aman, nggak ketahuan gua. Tuh Nabi. Meskipun Nabi tahu yang kentut siapa. Itu kalau yang kentut ketahuan, mau sampai sekarang ada namanya ngentutin Nabi. Coba bayangin. Itu sedunia tahu dia ngentutin Nabi. Tapi Nabi mohon maaf, urusan namanya bekal kehidupan dijaga benar. Ini artinya kita yang kedua, ayo dah, kamu ngapain lagi kalau kagak ngaji? Guru kita udah nyampein untuk menyempurnakan. Kita diajak nyempurnain ibadah. Lalu kalau balik ke rumah kan ya mohon maaf. Kalau nih di rumah udah ada teh manis, udah ada kopi pahit. Kalau di rumah udah ada sukun rebus, diaurin sama kelapa. Kalau di rumah ada murai gacor. Kalau di rumah ada orang ngontrak bawain duit 10 juta. Itu kalau kan begitu, pagi-pagi hujan-hujan begini yang enak kopi pahit, teh manis sama sukun rebus diaurin kelapa. Murai gacor megang duit 10 juta. Tuh kalau pagi begini hujan-hujan. Iya, ini murai kagak. Ya, bininya Masya Allah gacor banget. Lu mendingan di masjid daripada dengerin bini gacor. Kan begitu. Apalagi duit kagak gablek. Mau ngapain ke rumah? Haji kagak, umroh kagak, boro-boro. Udah di sini, udah tempatnya. Sampai nungguin hatta tatlu isyamsu, sampai terbit matahari itu keluar. Wa yusolli raka'ataini, salat 2 rakaat. Dapat kita pahala umroh, pahala haji, tamah, sempurna. Ini artinya kita bawa bekal lah. Ngingetin kita sama-sama, mau ngapain lagi? Kalau bukan kita nyiapin bekal.
Yang ketiga disebutkan khaffifil hamla, ringankan beban kita. Fa innal aqabata kunuzun. Aqabah ini kan namanya apa namanya? Apa itu yang di atas, lupa saya namanya. Kubah. Nah, kubah. Fa innal aqabah, kubah. Kubah itu kan maaf ditahan sama tiang, terus nahan di sono ada bistingnya segala macam sehingga air biar nggak sampai kemari. Begitulah paling tinggi. Nah, makanya dia harus ringan-ringannya biar kemudian tetap bisa nopang tapi kemudian tidak ngeberatin yang lain. Maka di sini khafif, ringanin hidup kita. Fa innal aqabah, nih jalan hidup kita nih nanjak terus. Ujiannya makin hari makin banyak karena kita hidupnya bukan di akhirat, bukan di tempat lain kecuali kita hidupnya di dunia. Dunia itu darul bala, tempatnya kita ujian. Lah kalau kita ngomong sama guru kita, Pak Guru, Pak Guru ada di sini ya. Nah, kita jangan ujian dah. Lah teman kita ujian, naik kelas nggak? Naik kelas, kita yang nggak mau ujian, kelas 1 aja. Teman ujian lagi ya Pak Guru, kita jangan ujian dah. Iya nggak apa-apa. Ini teman kita kelas 3, lulus Haryana, kita kelas 1 aja. Makin banyak ujiannya, emang kita tinggalnya bukan di alam barzakh kayak orang mati, tapi kita di alam dunia. Maka ringan-ringanin aja. Kalau semalam nyolek bini, alhamdulillah. Semalam nyolek bini kedinginan, udah, jangan dikeselin. Masih ada ntar pagi. Bocah suruh beli garam jauhan dikit. Ya, ini beli apa kayaknya yang jauhan. Lu jangan pakai dikesel-keselin. Ya. Sama temen sama tetangga udah ringan-ringanin aja. Sebab kalau kita bawa ribet, ya, ribet otak kita. Pagi kalau kita lagi tempat pangkalan ojek, niat orang pakai Mercy. Kata ini pangkalan ojek, enak kali dia noya, ya kan, duduk adem. Tinggal gua puyeng di sini. Ya kan, kata yang di Mercy, apa kata dia? Gua orang enak banget pagi-pagi udah kelepus. Udah ngopi. Lah dia mah lagi buru-buru biar tepat waktu. Enak kali begitu ya. Ya Allah, saya kayak dia kayak itu hidupnya enak banget. Padahal dia lagi puyeng. Akhirnya apa? Dia di mobil puyeng. Orang doanya begitu, ya Allah kayak dia kayak hidupnya enak banget. Dan yang di bawah lagi ngomong dia enak banget, ono. Cuma lagi puyeng, akhirnya yang di mobil Mercy pada puyeng. Di kita nih, ya. Terakhir, wa akhlisil amal fa innan naqid. Akhlisil amal. Udah ikhlasin aja amal kita. Emang kalau bukan gara-gara kita, siapa yang bawa ke rumah sakit lagi dia payah? Kagak ada orang waktu itu kita yang bawa. Udah kagak usah disebut-sebut. Ngelihat dia masih hidup aja kita udah seneng. Nggak perlu kita ngarep dia masih ingat kita yang bawa, nggak perlu. Akhlis. Biar itu mah catatan amal ibadah kita, Allah tahu. Urusan mohon maaf dia nggak berteman amanah kita, biarin. Namanya juga bocah. Kan kadang-kadang kalau kita mau orang laki rada gampang dikit, orang waduh ngeribet banget. Anaknya bercanda, kudungannya ditarik, ya WA emaknya. Kalau bercanda jangan begitu dong. Jangan anak kita ditarik kudungannya, yang di WA kagak terima. Lah itu ibu-ibu pada main bubut-bubutan di tempat sayur. Cuman gara-gara mohon maaf bercanda, kudungan anaknya ditarik. Kan kita mah orang laki nggak apa begitu kita mah. Tapi orang waduh.
Nah kalau naik motor, coba naik motor, naik mobil, yang berberakan mulu siapa? Orang wadon. Mempel, awas. Kan yang megang supir kita ya, yang megang stang kita. Udah apa diem aja. Ya, cuma awas, jangan kenceng, awas motor, awas mobil. Ya emang orang wadon mau begitu. Ya orang wadon kan dia masih hawa, mangap. Kalau kita kan Adam, ya kan? Adam, mingkem Adam. Udah, lu jem baik, udah mau ngomong apa kek? Jangan pakai kasar, udah lu aja yang bawa, begitu ada dia. Gue naik Gojek aja. Ada bener begitu. Ya laki ini lagi ribut aja, kita tanya, emang apa sih bang? Mau berisik banget. Biar gue naik Gojek aja, begitu kata dia. Jangan diambil hati. Emang orang wadon begitu. Ya segala bayar apa disebut? Ya segala bocah bayaran. Padahal masih lama. Arisan dibawa-bawa. Padahal masih minggu depan. Tinggal kita orang laki puyeng. Udah bagian aja, enakin aja, akhlis. Udah mau gimana kek? Kita ridoin aja. Yang penting begitu datang wayahnya Allah kasih jalan, sehat badan kita masih bisa ibadah dan mudah-mudahan masih bisa istiqomah. Biar kata ribet, kita nggak punya duit, tapi ini namanya ibadah mah kudu. Lagi seneng nggak seneng hati, namanya ibadah mah kudu. Jamaah mah perlu. Nabi begitu salat nanya, aina fulan, si fulan mana? Ada di rumah. Sampaikan ke dia. Besok dia nggak datang, la ukharriqanna baitakun. Besok kalau dia nggak datang ke masjid, gua bakar rumahnya. Wah, sampai begitu Nabi. Meskipun Nabi nggak pernah bakar rumah sahabatnya, tapi pesan itu keras buat kita. Jangan sampai kita kayak ayam bekakak. Tahu apa ayam bekakak? Lagi hidup tuh ayam nggak pernah masuk masjid Al-Muflihun, nggak pernah. Mainnya di luar aja. Tapi ntar begitu mati, masuk dia. Sama kita juga begitu. Lagi hidup, lewat doangan. Orang mampir. Lalu begitu mati, anaknya datang. Ya, Pak Haji, Ustaz tuh ngapa? Bapak mati sembayang sini ya. Disembayangin di sini. Bapak lu yang mana katanya? Begitu katanya. Nggak pernah kelihatan. Ya, artinya mudah-mudahan bukan begitu mati kita ada di sini, tapi selagi masih sehat, bisa ibadah, istiqomah, Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanana ya Allah fi Palestin, wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Gaza, wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Rafah, wansuril mujahidina wa ikhwana ya Allah fi Baitul Maqdis, wansuril mujahidina wa ikhwana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma sabbitna ya Allah bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wasabitna ya Allah bil istiqamah, ya sabitna ya Allah bil istiqamah, wasabitna ya Allah bil istiqamah, wakhtim lana ya Allah bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bil Mustafa ing maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami ya rabbi bil faballigh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an كرامي يا ربي بالمصطفى نعم قاصدنا في لنا ما مدى يا واسعا كرامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya, para jemaah di depan ada nasi uduk, ada teh.